Laskar Kristus. Siap, gerak. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat dong Kak Geri. Luar biasa. Masih semangat dong memuji Tuhan. Siap. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul untuk ibadah online pada pagi hari ini. Kami akan memuji Engkau Tuhan, berkati pujian ini supaya menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Wah Kak Geri keren deh hari ini. Kelihatan gagah banget tau gak? Terima kasih. Esther juga keren nih. Ih, kamu juga loh. Terima kasih. Adik-adik yang di rumah pasti juga terlihat keren ya. Keren dong. Nah, siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kak Geri, Kak Esther, emang bener ya ini saya ingat aku doang nih. Tuhan Yesus hari ini disalib ya? Iya benar Kak Elda, hari ini Tuhan Yesus disalib untuk nembus dosa kita semua. Wah kasihan dong Tuhan Yesus disalib, kan sakit itu. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Wah bener ya, berarti Tuhan Yesus tuh bener-bener mengasihi kita, mengasihi Kak Geri, Kak Esther. Yuk adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan lagi lebih semangat ya. Siap. Yesus disalib, Yesus disalib, Yesus disalib karena cintanya. Yesus disalib, Yesus disalib, tebus dosa kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus
Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Ya, adik-adik yang di rumah tetap semangat memuji Tuhan ya. Pasti dong Kak Esther. Kalau gitu kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau tutup mata, kita memuji Tuhan bahwa hanya seorang wanita yang tetap mau mengurapi Yesus. Kita mau mengikut Yesus sampai akhirnya. Kita mau tetap setia dalam keadaan apapun, terus mengikut Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi kita mau pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia
kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami, membuka hati kami untuk setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarkanlah firman-Mu terus berbuah dan menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah siap mendengarkan firman Tuhan kan pastinya? Siap banget Kalau dong. gitu kita mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Dah, simak baik-baik lo ya. Betul, bye-bye. Shalom adik-adik, kita bersyukur buat hari ini. Pada hari ini kita mengadakan ibadah spesial khusus ya adik-adik. Kenapa hari Jumat kita ibadah ya? Ada yang tahu enggak di rumah? Coba dijawab. Ya, hari ini kita sedang merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus adik-adik. Kita melihat video tadi ya, kita tahu bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Dia diadili sampai akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Dan kita melihat adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu pribadi yang tidak memiliki dosa. Dia benar-benar satu pribadi yang sempurna. Perlu adik-adik ketahui, adik-adik mau sampaikan bahwa pada waktu zaman dahulu ketika seseorang berbuat dosa, maka orang itu harus mengambil kambing domba atau lembu, kemudian disembelih dan darahnya tercurah, kemudian itu akan menjadi korban untuk penebus dosa. Nah, tetapi karena manusia semakin banyak memiliki dosa, maka tidak bisa lagi dengan cara seperti itu perjanjian lama adik-adik. Dan kita tahu Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang, apa tadi Kak Didi katakan? Satu pribadi yang sempurna. Dia tidak memiliki dosa. Berarti hatinya Tuhan Yesus seperti apa ya? Hatinya Tuhan Yesus putih adik-adik. Tidak ada noda sama sekali. Satu titik pun tidak ada, karena Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sempurna. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Hati Tuhan Yesus sangat putih. Nah, melalui Yesus yang sanggup melakukan sebuah penebusan dosa. Tadi yang hatinya Tuhan Yesus putih, kemudian untuk menggantikan dosa manusia, Tuhan Yesus rela dan hatinya menjadi apa adik-adik? Hatinya Tuhan Yesus berubah menjadi apa adik-adik? Hitam. Hitam karena apa? Dia menanggung segala dosa manusia adik-adik. Dan coba adik-adik di rumah, seperti Kak Didi coba perhatikan ya. Semua adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana rasanya kita coba memikul salibnya Yesus itu? Berat atau ringan ya? Coba kita praktekkan. Ini salibnya Tuhan Yesus. Salibnya, coba adik-adik di rumah kalau ada kayu boleh dicoba ya. Silahkan dipraktekkan. Kalian mengangkat kayu, coba praktekkan. Berat atau enggak? Berat ya adik-adik. Padahal ini salibnya kecil. Tetapi salib yang dipakai Tuhan Yesus adalah salib yang besar adik-adik. Salib yang sangat tebal juga kayunya adik-adik. Nah, perhatikan di sini. Bayangkan Tuhan Yesus, pada waktu itu Tuhan Yesus harus berjalan beribu-ribu meter adik-adik. Ya, dia harus berjalan dari pusat pengadilan sampai kemana? Sampai ke Bukit Golgota. Dia membawa salib itu adik-adik. Berat ya. Pasti Tuhan merasakan satu kesakitan, rasa lelah yang begitu luar biasa. Nah, kemudian pada waktu di perjalanan Tuhan Yesus, nah, kita melihat tadi setelah melewati proses pengadilan yang cukup panjang di hadapan banyak orang dan di hadapan Pontius Pilatus, akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Padahal Yesus tidak bersalah ya adik-adik. Lalu dia dibawa ke bukit mana tadi adik-adik? Golgota, yaitu bukit tengkorak ya. Di situ tempat di mana orang-orang disalibkan adik-adik. Dan setelah Tuhan Yesus sampai Bukit Golgota tadi, Bukit Golgota, dia bersama-sama dengan dua orang penyamun ya. Ini salib Tuhan Yesus dan di sini ada dua salib. Saat itu yang bersama dengan Yesus adalah dua penyamun, dua penjahat. Tuhan Yesus dianggap sebagai orang yang jahat ya. Dia disalib bersama dua orang
penjahat. Ketika Yesus sudah di atas kayu salib, banyak orang tadi mengolok-olok Tuhan Yesus. Hei kamu raja, katanya kamu bisa membangun bait Allah, ketika kamu sudah robohkan 3 hari akan kamu bangun. Kenapa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Ya, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya terdiam. Lalu mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore kita melihat tadi ada kegelapan menyelimuti daerah itu. Dan kita melihat tadi Yesus pada akhir hidupnya dia berteriak, Eloi Eloi lama sabachthani, artinya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dalam wujud Tuhan Yesus yang 100% manusia, Tuhan merasakan satu kesendirian, Tuhan merasakan satu kesakitan seperti ditinggalkan oleh Allahnya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus benar-benar merasakan satu penderitaan yang luar biasa. Itu berfungsi untuk apa adik-adik? Supaya tergenapi nas Alkitab di Perjanjian Lama bahwa akan ada Mesias yang datang dan Mesias itu akan menderita. Padahal Yesus pribadi yang tidak berdosa. Dia berdosa, dia menerima kutuk, menerima dosa karena untuk menebus dosa kita adik-adik. Dosa kamu, dosanya Kak Dedi, dosa kita semua. Nah, dan kita perlu ketahui tadi bahwa Yesus tetap melakukan apa yang sudah menjadi yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa dia akan mati, dan Tuhan Yesus taat sampai mati sesuai dengan rencana Allah. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita, dan akhirnya selesailah penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan Tuhan mengatakan kata-kata yang terakhir adalah finish, sudah selesai. Karena Tuhan Yesus pada waktu itu ya benar-benar dia sebagai wujud manusia, dia mengalami kematian, dan dia menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa manusia adik-adik. Coba perhatikan di sini adik-adik. Kita melihat bahwa Tuhan rela mati buat kita karena apa? Tuhan menunjukkan bukti kasih-Nya. Tuhan menunjukkan bukti cintanya, bukti sayangnya kepada kita. Dia begitu mengasihi kita semua sehingga Tuhan rela mati. Dia nggak mau ya kamu, Adedi, dan kita semuanya yang di rumah, kita yang ada di atas kayu salib. Yesus tidak mau, tetapi Yesus melalui dirinya sendiri, dia rela mati di atas kayu salib adik-adik. Yuk kita mau belajar adik-adik bersama-sama. Saat pagi hari ini di momen Jumat Agung ini kita memperingati bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita. Ayo kita belajar sama-sama. Kita harus belajar mengampuni, kita harus belajar mengasihi orang lain, mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita, supaya kita juga seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan dia rela mati. Seperti di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, adik-adik mungkin sudah ada yang hafal. Apa bunyinya Yohanes 3 ayat 16 adik-adik? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kita mau percaya sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia rela mati di atas kayu salib, taat sampai mati. Dia menyelesaikan tugasnya sebagai Yesus, sebagai Allah, dan dia mati menebus dosa kita semuanya, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Yuk kita mau belajar sama-sama hari ini ya. Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya, giliran kita mau membuktikan kasih kita juga kepada semua orang. Yuk adik-adik, kita mau belajar sungguh-sungguh, kita bersyukur buat hari ini karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kamu harus menunjukkan kasih-Mu. Yuk kita akan berdoa bersama-sama, dan kita akan melihat, kita akan berjumpa besok hari Minggu. Apakah Tuhan Yesus kalah? Apakah Tuhan Yesus mati dan tidak hidup lagi? Kita akan saksikan bersama-sama minggu depan ya adik-adik. Semangat, kita akan jumpa di ibadah Paskah besok Minggu ya, tanggal 4 April. Semuanya harus hadir ya. Adik-adik tetap ikuti ibadah online, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, adik-adik dimanapun kamu harus ikut dari awal sampai dengan selesai, ikuti ibadahnya dengan sungguh-sungguh.
Sekarang kita akan berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik, sudah menunjukkan kasih-Nya. Dia sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita semua. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih sebab Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu. Engkau membuktikan cinta-Mu kepada kami. Dengan Engkau menebus kami Tuhan. Engkau menggantikan kami di atas kayu salib yang seharusnya kami yang ada di situ. Karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan kami yang penuh dosa. Dan Tuhan Yesus memakai setiap ketaatannya, memakai setiap kesetiaan Tuhan. Sampai rela mati di atas kayu salib. Sehingga kami akan mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Biarlah kami juga belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Mengasihi orang tua kami, mengasihi teman kami. Mengasihi orang-orang yang membenci kami. Sebagai bukti bahwa kami juga meneladani Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Kami akan lebih lagi mengikuti ibadah online di Paskah Tuhan di hari Minggu. Biarlah kami boleh terus semangat untuk beribadah dan datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Kak Dedi sudah selesai. Ayo terus kamu tunjukkan kasih-Mu buat semua orang tanpa membedakan ya. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya dengan rela mati buat kamu, buat kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya. Spesial hari Paskah, ada yang menarik dan kita akan melihat apakah Tuhan Yesus mati, apakah Tuhan Yesus akan kalah dengan maut, kita akan lihat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, adik-adik yang di rumah pasti sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Pastinya sudah Kak Esther. Betul Kak. Oleh karena itu kita harus setia. Karena Tuhan sangat baik, rela mati untuk menebus dosa aku, kamu, kita semua. Iya betul. Hari ini kita ada ayat emasnya Kak, di mana? Di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik yang di rumah hafalin ya ayat ini ya, bener kan? betul Kak Esther. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi di ibadah online selanjutnya. Di mana Kak? Di channel YouTube LG Kids Fitri Evata. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @LGKidsFitriEvata. Betul sekali. Kalau gitu kita jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat ibadahnya ya. Jaga kesehatan terus ya. Jangan lupa Betul. pakai masker kalau keluar. Dan rajin-rajin cuci tangan. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Bye-bye.